Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami pada UMKM Konveksi Ahmad yang berjudul pengaruh pemasaran terhadap keputusan pembelian produk konveksi. Di sini saya sendiri, Ahmad Fauzi, sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, saya Jamalda Selviana sebagai pemateri. Saya Marin Andini sebagai pemateri. terus ada hasil analisis oleh pemateri, mungkin sinyalnya kurang bagus. Dan terakhir, saya Wahyu Pratiya Rahmadanti sebagai pemateri. Untuk penjelasan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Teori pengambilan keputusan menurut Kotler dan Armstrong dalam Bahari dan Asper 2018. Teori pengambilan keputusan adalah kebudayaan sebagai perangkat nilai-nilai kepercayaan, kebiasaan, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh masyarakat sekitar dari keluarga atau lembaga formal lainnya sebagai sebuah pedoman perilaku. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan terdapat tahapan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama yaitu ada tahapan penelusuran. Tahapan penelusuran kita pengenalan masalah terdahulu muncul ketika orang tua saya mengalami kecelakaan yang sebelumnya sudah bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Karawang. Untuk tahap perencanaan ada setelah itu mereka memutuskan untuk membuka bisnis konveksi sendiri karena sudah ada pengalaman di bidang menjahit. Terus ada tahapan pemilihan. Konveksi ini berupa produk baju seragam sekolah dan seragam pegawai PNS. Modal awal dari bisnis ini dari orang tua saya sendiri. Produksi dilakukan di rumah dengan menggunakan 2 mesin jahit dan 1 mesin obrat dikerjakan oleh keluarga. Untuk tahapan implementasinya, setelah beberapa tahun kemudian, bisnis konveksi Ahmad membuka cabang di sekitaran rumah dengan 11 karyawan, yaitu 9 orang menjahit, 1 orang packing dan menjika, dengan 1 orang lagi sebagai mengolah kain dan memotong kain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Wahyu Pratiya. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Di sini ada tujuan jangka pendek. Yang pertama, melayani pesanan pembeli sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan. Yang kedua, membuat produk pesanan dengan bahan yang berkualitas. Yang ketiga, mengembangkan keahlian karyawan dalam bidang menjahit. Selanjutnya ada tujuan jangka panjang. Yang pertama, menjadikan konveksi yang sangat berkembang. Yang kedua, membantu masyarakat sekitar. Selanjutnya ada proses dalam penentu tujuan organisasi. Yang pertama, membuka cabang di beberapa tempat. Yang kedua, mengembangkan produk baru, tidak hanya membuat baju seragam sekolah saja. Yang ketiga, untuk mempermudah dalam pembelian baju seragam. Dan yang keempat, dipercayai oleh masyarakat dalam membuat produk dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya, jenis penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih penelitian lapangan. Dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Metode ini dipilih oleh peneliti karena peneliti merasa penelitian ini lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian dengan judul pengaruh pemasaran terhadap keputusan pembelian produk konveksi. Studi kasus konveksi Al-Ahmad. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Untuk mendapatkan data lengkap dan valid, membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup menguras. Penelitian ini dari awal sampai selesai. Meski demikian, maka masih melakukan koordinasi dengan pemiliknya atau dengan Bapak Aman, dan juga beberapa karyawannya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap sebagai bahan materi, tujuannya mampu memberikan gambaran secara komparatif mengenai analisis penentuan segmen, target, dan posisi pasar pada konveksi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Guna memperoleh data yang lebih akurat dalam penyusunan laporan ini, maka penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dusun Pokponcol RT 005 RW 002 Desa Ciwulan, Telagasari, Karawang. Waktu penelitiannya dilaksanakan pada semester 6 tahun ajaran 2021. Peneliti menggunakan waktu penelitian selama seminggu. Selanjutnya, analisis data. Penelitian ini menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi probabilities, karena kami tidak tahu apakah konveksi Al-Ahmad ini ramai atau sepi. Berapa hasil penjualan yang kami dapat hari ini karena bergantung pada pesanan pelanggan dan lain sebagainya. Analisis. Kami menggunakan analisis data pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silviana Lucy. Hasil dan pembahasan analis kondisi tidak pasti, kriteria maksimal, alternatif promosi pamflet, promosi sosmed, promosi secara langsung. Itu diskonnya 50%, 70%, 80%. Normal atau tidak diskon itu 20%, 30%, 25%. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimal adalah promosi secara langsung dengan cara dari mulut ke mulut atau bisa mengunjungi tempat konveksinya karena memiliki nilai maksimum dari hasil maksimum dari beberapa jenis alternatif promosi yaitu 80 produk. Alternatif promosi pamflet, promosi sosmed, promosi secara langsung itu 50, 70, 80. Kriteria maksimin. Alternatif promosi pamflet, promosi sosmed, promosi secara langsung itu maksimal 50%, 70%, 80%. 20%, 30%, 25%. Untuk alternatif promosi pamflet 20%, promosi sosmed 30%, promosi secara langsung 25%. Jadi kesimpulannya, keputusan yang diambil berdasarkan maksimin adalah alternatif promosi sosmed karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal dari beberapa jenis alternatif promosi, yaitu 30 produk terjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Merlin. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Produktivitas tenaga kerja pada usaha konveksi cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 8 bulan terakhir, terdapat peningkatan produksi dalam konveksi Al-Ahmad ini. Selain pemberian upah dan tingkat pendidikan, dapat faktor lain yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pada konveksi Al-Ahmad ini, diantaranya penerapan disiplin yang baik, pelatihan yang diberikan pun cukup baik, serta tanggung jawab pemilik dalam memberikan motivasi dan kompensasi juga sangat baik, sehingga berpengaruh dalam aktivitas produksi di konveksi ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.